Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirnawati dengan NIM 190301110 akan mempresentasikan bersama kelompok saya dengan anggota yang lainnya, yaitu Tiara Angela Hanami dan Sutria Paradisa, dengan judul Metode PAH sebagai Solusi Pokta di Lingkungan FMIPA UNP. Biopori merupakan lubang yang sangat kecil yang di dalam tanah. Keberadaan biopori ini menyebabkan air hujan masuk ke dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas dan kadar tanah. Pada saat sekarang ini, para peneliti atau pecinta lingkungan sedang berupaya untuk meningkatkan biopori dengan cara membuat lubang resapan biopori, di mana lubang resapan biopori ini dapat menjadi tempat untuk pengomposan sampah organik. Nah, menurut Brata 2009, biopori merupakan ruangan atau pori dalam tanah yang dibentuk oleh makhluk hidup seperti fauna tanah dan akar tanaman. Nah, bentuk biopori ini sendiri itu seperti liang atau terowongan kecil, di mana dia itu bercabang-cabang dan sangat efektif untuk menyalurkan air dan udara ke dalam tanah. Nah, lubang biopori ini terbentuk dengan adanya pertumbuhan atau perkembangan akar tanaman di dalam tanah serta meningkatnya aktivitas tanah seperti cacing tanah, rayap, dan semut yang menggali liang di dalam tanah. Menurut Isroy 2010, kompos atau pupuk organik bisa dibuat dalam bermacam-macam bentuk, yaitu curah, briket, ataupun granul. Nah, pemilahan bentuk ini diharapkan dapat dipakai untuk penanaman pepohonan, di mana tanaman hias, rerumputan, dan pepohonan di lahan tersebut dapat memperbaiki struktur tanah sehingga laju peresapan air hujan dapat dipertahankan. Pada dasarnya, upaya peresapan air hujan ke dalam tanah bertujuan untuk memelihara kelembaban tanah di bawah bangunan. Tujuan lainnya yaitu untuk menambah cadangan air hujan. Diperlukan lubang biopori ini sebagai salah satu solusi yang sangat diandalkan. Curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi adanya genangan, terutama di lingkungan FMIPA UNP, di mana wilayahnya sudah banyak yang diaspal atau yang sudah berbentuk tembok. Dengan arti kata lain, kadar tanahnya juga sudah mengurang, walaupun masih banyak pepohonan, tetapi hal itu masih belum mengurangi dampak dari adanya genangan air hujan ini. Oleh karena itu, dengan adanya lubang biopori ini sebagai tempat peresapan air akan diharapkan mengurangi adanya genangan air hujan. Ada dua percobaan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu percobaan bas dan kolom kontinu. Nah, pada percobaan bas ini akan diperoleh kapasitas serap tanah terhadap volume aliran tanah dan koefisien distribusi tanah. Sedangkan pada tahap kolom kontinu akan diperoleh konstanta laju perpindahan massa dan kapasitas serap tanah terhadap volume aliran air tanah. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meminimumkan kadar genangan air di lingkungan sekitar FMIPA UNP yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Nah, konsep ini digunakan agar peresapan air hujan stabil. Maka dari itu kami memberikan inovasi untuk mengatasinya dengan adanya PAH atau peresapan air hujan. Di sini kami mencoba untuk meneliti objek, bahkan kendala yang dialami dapat kita ketahui bahwa semakin meningkatnya curah hujan secara terus-menerus akan mempengaruhi genangan air yang tinggi. Dengan perencanaan PAH perlu memperhatikan fungsi yang dilandaskan pada konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Konsep ini berkaitan dengan upaya konversi sumber daya air dengan memperlambat aliran genangan air hujan dan mengendalikan agar dapat meresap ke dalam tanah melalui bangunan resapan seperti pipa ataupun resapan air tanah, serta melubangi sesuatu untuk tempat resapan tersebut agar bisa mengalir. Berdasarkan perhitungan, kemudian diperoleh model yaitu persamaan Freundlich seperti berikut, yaitu X besar per M kecil sama dengan 274,789 C pangkat 0,182. Nah, di sini dia akan menyebabkan kadar air tersebut menurun. Dengan memantau curah hujan yang terjadi pada 1 bulan terakhir ini, dapat ditinjau bahwa adanya ketidakstabilan cuaca, di mana pada saat hujan akan terjadi peningkatan kadar air di beberapa tempat, terutama di aspal dan di bagian lain yang sudah beralaskan tembok atau batuan, sehingga tanah yang
sudah berkurang fungsinya sebagai tempat meresapnya air hujan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyikapi masalah ini terutama pada objek kajian di sekitar lingkungan FMIPA UNP yang menjadi fokus kajian pada saat ini. Dengan menggunakan perencanaan PAH, biopori diharapkan untuk menjadi solusi untuk mengurangi bahkan meminimkan terjadinya genangan air akibat curah hujan yang tinggi di sekitar lingkungan FMIPA UNP. Tujuan pembentukan model ini adalah agar dapat memberikan mekanisme pembuatan PAH biopori guna untuk meminimumkan dampak genangan air yang sudah meresahkan para aktivis kampus terutama yang jalan kaki karena kerap kali terkendala adanya genangan air hujan. Dengan demikian, hasil akhir yang diperoleh adalah agar dapat meminimumkan kadar air yang tinggi akibat curah hujan yang tinggi di lingkungan FMIPA. Materi berikutnya adalah tinjauan terhadap model-model yang ada. Model resapan air hujan tentu sudah tidak asing lagi bagi para peneliti. Bukan hanya bagi para peneliti, baik itu bagi masyarakat umum dan bagi para aktivis kampus maupun aktivis masyarakat lainnya. Nah, di sini banyak model yang sudah tersusun rapi. Kita semua juga dapat menemukannya di berbagai situs web resmi, juga berbagai situs web yang berkaitan dengan hal ini. Metode ataupun solusi untuk masalah resapan air hujan. Berbagai latar tempat yang sudah diteliti oleh para peneliti, baik itu di lingkungan kampus, desa, perumahan, maupun di area masjid dan tempat ibadah lainnya. Sudah semestinya kita mendapatkan solusi untuk mencegah atau untuk meminimalisir adanya genangan air hujan di sekitar lokasi tertentu, sehingga para aktivis ataupun para pejalan kaki juga dapat melalui jalan tersebut dengan baik dan tanpa adanya genangan air hujan. Jika hal ini masih belum diatasi, maka ditakutkan akan terjadinya genangan semakin tinggi sehingga juga akan mengakibatkan berjalan kaki juga semakin sulit untuk mengakses jalan tersebut karena jalan yang sudah diakses tersebut terdapat genangan air yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kita harus menemukan solusi yang tepat untuk meminimalisir keadaan ini. Nah, pada tahap peninjauan ini saya bersama tim meninjau dua model, yaitu model peresapan air hujan dengan menggunakan metode lubang resapan biopori atau ERB dalam upaya pencegahan banjir oleh Basuki Setiobudi, dan yang kedua yaitu rancangan sumur resapan air hujan sebagai salah satu usaha konservasi air tanah di perumahan Dayu Baru, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tahap pertama kita akan membahas model pertama dulu. Nah, pada model pertama ini, dia menawarkan solusi yang berbeda di antara teknologi peresapan air hujan, di mana peresapan air ke dalam tanah seperti kolom resapan, parit resapan, dan sumur resapan. Tapi teknologi peresapan air tersebut belum dapat diterapkan secara meluas karena berbagai alasan, yaitu memerlukan tempat yang relatif luas, waktu yang cukup lama, serta biaya yang relatif mahal. Nah, solusi yang dimaksud adalah model peresapan air hujan dengan menggunakan metode lubang resapan biopori atau LRB. Keuntungan yang dimiliki pada model ini adalah tidak perlu lahan yang luas dan waktu pembuatan yang lama. Nah, mudah dibuat dan dipelihara dengan biaya yang lebih murah serta lebih ramah lingkungan. Namun, kekurangan dari model ini adalah membutuhkan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui kadar tanah yang akan digunakan sebagai media peresapan air hujan ke dalam tanah sehingga diketahui apakah dapat mencegah genangan air dan banjir. Nah, berikutnya yaitu model kedua. Model kedua ini dijelaskan atau dikutip dari artikel Eka Ayu Indramaya Eka dan Setiawan Purnama. Nah, di model ini menggunakan metode survei, yakni pengukuran permeabilitasnya itu menggunakan metode inverse auger Hall. Nah, hal yang memicu terjadinya genangan air dan banjir pada tempat ini yaitu karena perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan perumahan, sehingga berpotensi dalam merusak kawasan resapan air, serta minimnya pepohonan juga dapat memicu genangan air hujan pada tempat ini. Nah, kelebihan model yang digunakan oleh metode ini adalah untuk melestarikan kembali air tanah di daerah penelitian dan mengetahui sebaran secara spasial, nilai permeabilitas, dan kedalaman muka air tanah.
serta menentukan desain sumur resapan dengan luas atap berbeda, dan mengetahui pengaruh perlapisan batuan terhadap pembangunan sumur resapan. Nah, namun model ini mempunyai kekurangan berupa waktu penelitian yang cukup lama. Untuk jenis bentuk atau komponen model, yaitu bentuk model matematika ini dibuat dengan model statistik. Nah, di mana untuk pengujian pada model matematika penelitian ini menggunakan analisis metode statistik. Nah, untuk memahami langkah-langkah, kami telah membuat diagram alir menggunakan model ini yang telah terdapat di laporan. Nah, di sana juga ada terdapat diagram alir dan ada variabel bebas terikat, parameter, dan konstanta. Variabel bebas terikatnya yaitu ada tanah dan air hujan, sementara parameternya ada kadar air berapa persen, spesifik gravity, book density, permeabilitas, dan void ratio. Materi berikutnya adalah pembentukan model. Nah, seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, berdasarkan hasil tinjauan pada model pertama, yaitu model peresapan air hujan dengan menggunakan metode lubang resapan biopori atau LRB dalam upaya pencegahan banjir oleh Basuki Setiobudi. Nah, pada percobaan BAS menggunakan persamaan periodik, di mana persamaan ini digunakan untuk mengukur kemampuan penyerapan tanah jenis lempung atau lowam terhadap aliran pada lokasi penelitian. Nah, sedangkan pada percobaan kolom kontinu menggunakan persamaan Thomas. Nah, kemampuan penyerapan tanah jenis lempung atau lowam terhadap aliran air pada lokasi penelitian pada percobaan kolom kontinu itu mengikuti persamaan Thomas. Nah, di mana kedua persamaan ini dapat digunakan sebagai solusi model untuk meminimumkan kadar air yang tinggi akibat adanya curah hujan yang tinggi. Untuk sumber data yang dilakukan pada pembentukan model ini masih bersumber pada jurnal pertama tersebut, karena untuk dilakukan pengujian secara langsung membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga keadaan cuaca yang kurang stabil mengakibatkan kendala sehingga belum bisa untuk memperoleh data real. Untuk pada laporan ini disajikan data yang sudah ada pada model pertama pada tinjauan model tersebut, dengan hasil akhirnya yaitu diperoleh dari kedua persamaan tersebut kadar air hujan yang diakibatkan oleh genangan air hujan tersebut sudah menurun. Nah, dengan demikian lubang biopori ini menjadi solusi untuk meminimumkan kadar air hujan yang tinggi di berbagai tempat, terutama yang sudah sangat minim unsur tanahnya atau lebih besar unsur bebatuan seperti aspal, tembok, dan lain di lingkungan FMIPA UNP. Dengan adanya model ini diharapkan dapat meminimumkan kadar air yang tinggi.